Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua adalah dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dan pagi ini kita akan memulai chapel kita. Sudah siap anak-anak? Ibu percaya kalian semua anak-anak yang hebat yang telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Nah, sebelum kita memulai chapel kita lebih dahulu berdoa. Lipat tangannya ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih beroleh waktu untuk memuji, menyembah-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah di dalam chapel ini, hati anak-anak ini tertuju untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga pujian kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji dan hormat kami persembahkan kepada-Mu. Dalam satu Kristus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan chapel kita pagi hari ini dengan kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan. Anak-anak, Yesus adalah satu-satunya penolong bagi kita dan adalah kewajiban kita untuk selalu memuji Tuhan, menyembahnya di setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Ani. Dan sebelum kita mendengarkan firman, kita akan kembali menyanyikan satu pujian dengan judul Seperti Wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Anak-anak amal kasih yang hebat-hebat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dan membacanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, shalom anak-anak amal kasih yang hebat-hebat, yang super. Sehat semua kan? Puji Tuhan, anak-anak amal kasih memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang patuh kepada Tuhan, kepada orang tua. Hari ini kita mau baca dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Selanjutnya ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Amin. Anak-anak hebat, ayo, binatang apa nih yang namanya yang Ibu Ani sebutkan kalau bunyinya yang cit 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 gitu ya. Setiap kali dia bergerak cit 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 gitu. Dia banyak kayaknya di lingkungan kita ya. Ayo, siapa yang tahu? Tikus. Iya. Aduh, siapa anak-anak yang suka dengan tikus? Ada enggak? Aduh, ngeri ya. Jujur, Ibu Ani aja juga kalau ngelihat tikus itu takut bener. Ya, tikus itu suka di tempat yang gelap-gelap, yang jorok-jorok ya. Aduh, rasanya siapa ya yang mau tinggal di tempat seperti itu, yang banyak tikusnya. Aduh, Bu Ani rasanya ngebayangin tikus lewat di depan Ibu Ani aja, Bu Ani sudah merinding ketakutan yang gimana gitu ya. Kayaknya aduh, pasti anak-anak amal kasih gak ada yang mau deh ya. Tapi tahu gak, ada loh bapak-bapak yang kasihan sekali deh. Dia harus tinggal di tempat seperti itu, banyak tikusnya, dia sendirian, gak ada teman ngobrol. Siapa ya? Ya, itu Bapak Paulus. Paulus tinggal di penjara, dikelilingi tikus-tikus yang berkeliaran di lantai ya. Kebayang gak anak-anak? Duh, sudah tempatnya gelap, sendirian, gak ada bangku. Ya lantai lah, zaman dulu mana ada kasur, mana ada sofa, mana ada spring bed. Pasti di lantai begitu kan, sendirian, gak ada listrik, apalagi AC. Kamu mungkin di rumah pakai AC nih. Begitu ada tikus kamu teriak, "Mama, tikus!" Lah, Bapak Paulus
Nggak bisa dia. Masa dia teriak, "Pak petugas, ada tikus tuh." Ya kan nggak mungkin. Namanya juga di penjara pada zaman dahulu lagi. Aduh. Ya. Jadi kalau di penjara kan nggak ada teman, ya gelap. Yang dilakukan Paulus apa? Ya Paulus cuma bisa berdoa. Kalau digigit tikus ya udah tinggal dia usir. Aduh, gitu kan? Dia nggak ada teman buat ngobrol. Padahal dia orang yang di penjara itu kan dianggap pasti orang berbahaya ya. Kalau zaman sekarang kan berarti dia pencuri, dia pembunuh, dia perampok, dia melakukan kejahatan lah. Nah, yang dilakukan Paulus apa ya pada waktu itu? Sehingga dia dianggap berbahaya. Ya, bahkan dia bukan hanya di penjara, dia pernah juga dimasukkan ke penjaranya itu bukan penjara ruangan, tapi ke lubang sumur. Yang kalau malam dia kedinginan, ya bayangkan kan kalau sumur pasti ada air-airnya lah ya kali ya. Mungkin kalaupun sumur kering ya tapi kan di dasar ya dimasukin ke lubang. Kalau ke lubang kan nggak bisa tidur dengan posisi tiduran ya. Paling nggak dia tidurnya duduk atau berdiri. Itu kalau malam. Kalau siang kepanasan. Tapi apakah dia teriak-teriak? Enggak. Dia jalani. Dan kejahatan yang dilakukan emang apa? Kejahatan yang dilakukan pada waktu itu dianggap dia sangat berbahaya karena dia menyebarkan firman Tuhan. Dan itu dianggap pemerintahan pada waktu itu tidak baik, berbahaya. Membuat orang percaya kepada Tuhan, bukan kepada rajanya. Dan itu dianggap berbahaya sehingga dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Tuhan tidak ingin Paulus dalam kesedihan terus-menerus. Hingga suatu hari ada suara yang sangat Paulus kenal. Tok 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 tok. Dari luar ada yang manggil. Paulus, Paulus. Paulus kaget. Hah? Dia nggak menyangka. Ternyata sahabatnya Onesiforus datang. Aduh, Paulus senang. Dan apa yang dilakukan Onesiforus? Dia lari dan memeluk Paulus dengan kencang, dengan erat. Paulus terharu ya. Dia di penjara, dianggap orang berbahaya, diasingkan karena perbuatan yang seharusnya dia itu difasilitasi ya karena menyebarkan kebenaran. Tapi pada waktu itu dianggap hal yang tidak baik sehingga di penjara. Dan temannya si Onesiforus ini nggak takut datang ke penjara. Dia datangin si Paulus. Dan dia bilang ke si Paulus, Tuhan akan selalu menyertaimu. Tetaplah semangat. Dan Paulus sangat senang di saat dia sendirian, di saat dia kesusahan, sahabatnya datang. Ya. Bayangkan kalau kamu dalam posisi Paulus, udah di penjara, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang menemui atau menengok, sedih nggak? Sedih kan? Dan Tuhan tidak biarkan itu terjadi, karena Tuhan tahu
Paulus adalah orang-orang yang istimewa sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tema kita hari ini adalah orang-orang yang istimewa. Tuhan tidak mau orang-orang yang istimewa ini mengalami kesusahan yang berkepanjangan, sehingga Tuhan pun menyiapkan orang-orang istimewa juga untuk Paulus. Siapa itu? Ya, Onesiforus, sahabatnya. Dan apa yang dilakukan Paulus? Dia senang dan dia juga minta sama Tuhan, Tuhan memberkatinya di harinya dan di tempatnya. Ya, tuh Paulus minta. Nah, anak-anak, apakah kalian juga dikelilingi oleh orang-orang istimewa? Pastinya. Siapa orang-orang istimewa di sekitar kamu? Ayo, siapa yang bisa nyebutin? Iya benar. Papa. Papa adalah orang istimewa yang menyiapkan kebutuhanmu. Mama, benar. Karena mama orang istimewa juga yang mau mengandung kamu di dalam rahimnya, di perutnya, dan merawatmu dari kecil sampai saat ini. Siapa lagi? Mbak, benar. Atau asisten rumah tangga. Siapa lagi? Udah. Enggak, banyak. Orang istimewa yang ada di sekitarmu, kakakmu. Ya. Dimana dia mau menegur kamu saat kamu melakukan kesalahan. Oh Bu, jadi orang yang menegur kita itu merupakan orang istimewa juga ya? Oh iyalah, kalau kamu melakukan kesalahan dan tidak ada yang menegur, kamu tidak tahu kalau kamu melakukan hal kesalahan. Tapi kalau kamu melakukan hal yang kurang tepat, terus ditegur kakakmu atau ditegur kakakmu, adikmu atau mama atau papa atau mbak, itu artinya mereka ingin kamu menjadi orang istimewa nantinya. Jangan lagi melakukan kesalahan. Terus ada lagi nggak? Supir, ya, karena dia menyediakan jasanya untuk mengantar mama, papa, kamu atau siapapun yang dalam rumahmu. Terus cuma yang dalam rumah aja Bu? Tidak, tukang sampah. Kalau nggak ada mereka yang mengutin sampah, apa jadinya lingkungan kita? Nah, tukang sayur. Iya, kalau nggak ada yang jualan sayur, mau makan apa kita? Oh gitu ya Bu. Iyalah. Petugas kebersihan di sekolah. Nah, ibu guru dan bapak gurumu. Oh, terus Bu, aku orang yang istimewa nggak Bu? Orang yang istimewa nggak ya? Sudah pasti anak-anakku, kamu adalah orang-orang istimewa. Masa sih Bu? Iya, dengan kamu melaksanakan tugasmu, kamu sudah menjadi orang istimewa bagi keluargamu dan bagi dirimu sendiri dan untuk Tuhan. Kenapa? Ya karena kamu gak perlu ditegur untuk melakukan tugasmu. Bahkan kamu sudah memberikan sebuah hadiah kepada orang tuamu yang membuat orang tuamu gak perlu mengeluarkan nada 1, nada 2, nada 3 hanya untuk menegurmu melakukan tugas. Mereka justru akan senang. Oh anakku pinter, oh anakku hebat, tugas yang aku berikan dia laksanakan. Tapi mamaku gak pernah kasih tugas Bu. Mungkin gak kamu sadari, tugas yang mamamu berikan adalah kamu disuruh bangun pagi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kamu ditugaskan untuk selalu berdoa saat bangun tidur, mau makan, bahkan mau melakukan kegiatan apapun, pasti orang tuamu katakan berdoa dulu.
Bahkan mungkin saat kamu tidak tahu, saat kamu sedang berdoa di malam hari, mungkin tanpa kamu sadari, orang tuamu, mamahmu atau papamu atau kakakmu pernah mendengar kamu berdoa buat mereka. Tuhan berikan kesehatan buat mama, buat papa, buat kakakku, adikku, bahkan mungkin buat nenek, buat kakek, buat tante ya. Begitu mereka hanya mendengar kamu menyebutkan nama mereka, kamu sudah menjadi orang yang istimewa buat orang tuamu dan orang-orang sekelilingmu. Karena nama mereka kamu sebut dalam doamu. Ya, karena kita adalah orang-orang istimewa yang diberikan Tuhan. Nah, kesempatan itu jangan kita sia-siakan. Mari kita pergunakan kalau kita itu adalah orang-orang istimewa. Ya. Orang istimewa itu tidak selalu harus memuji saja. Ih, kamu tulisannya bagus loh. Ih, kamu bajunya bagus loh. Ih, kamu enak ya, nilainya bagus terus. Bukan cuma memuji sayang, tapi kamu juga bisa melakukan seperti ini. Ya, saat temanmu asik menchat kamu, ngajak main game atau mabar ya, di saat jam-jamnya melakukan PJJ atau selesai PJJ tapi masih ada tugas, kamu bisa melakukan teguran. Kamu udah ngerjain tugas belum? Kok ngajakin aku mabar sih? Ayo kita kerjain tugas dulu, baru nanti kalau sudah selesai kita mabar. Ya, atau saat kamu di luar rumah ada temanmu yang melintas naik sepeda, mungkin kamu saat itu lagi bete di rumah ya, jadi kamu ke halaman, terus kamu ngeliat tuh teman kamu berkeliling-keliling ya, tanpa memakai masker, boleh kamu tegur, hai, kok kamu nggak pakai masker? Pandemi masih ada loh. Kamu melakukan itu tuh kamu sudah menjadi orang yang istimewa. Ya. Atau saat papa pulang kerja, biasanya orang karena pulang kerja capek, suka ada lupa-lupa sedikit ya tentang menjaga kesehatan. Tapi negurnya jangan marah-marah. Ih, papa nih enggak cuci tangan. Enggak. Papa udah pulang, udah cuci tangan belum pak? Biar kita semua sehat. Begitu tegurnya. Papamu akan pasti bilang, oh iya nak, lupa papa, makasih ya. Nah, mari kita menjadi orang-orang istimewa. Dengan memuji, dengan menolong, mendoakan, dan menegur untuk hal-hal yang memang kurang tepat. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, orang-orang yang istimewa. Mari kita gunakan kesempatan kita yang dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang istimewa. Amin. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman itu senantiasa tinggal di dalam hati kita lakukan dalam kehidupan kita adalah benar. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun. Yakin, percaya bahwa Tuhan selalu ada menolong untuk kita setiap saat, setiap waktu, dan di segala tempat. Nah, untuk penutup chapel kita pagi ini, kita akan kembali mengangkat satu pujian, dan setelah satu pujian nanti kita akan ditutup dengan doa ya anak-anak. Dan ibu berkesan tetap semangat belajar, lakukan semua tugas-tugasmu hari ini dengan baik, dengan selalu sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila topan keras menghampiri dirimu, ingat masih ada
kita berdoa. Kembali syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk chapel yang telah kami lakukan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami senantiasa memohon berkat-Mu untuk kami, untuk anak-anak ini, sehingga hari demi hari kehidupan kami lebih baik. Dan terima kasih Tuhan jika Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa siap sedia menolong kami, terutama di dalam kelemahan kami. Kuatkan kami dan tambahkan iman percaya kami bahwa Engkau senantiasa hadir penolong di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tak perlu susah, sehingga kami tak perlu bersungut-sungut, sehingga kami tak harus lemah, karena Engkau ada Allah penolong dan sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Seluruh aktivitas kami hari ini kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak ini di dalam pembelajaran mereka, berkati orang tua mereka di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala puji dan hormat kami persembahkan hanya dalam satu Kristus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.